Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang bacaan gharib. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang imalah, ismam, tashil, nakal. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut pada mat atau qasr. Tapi sebelumnya kita baca dulu lafaz-lafaz yang termasuk dalam kategori bacaan gharib yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imalah majreha, ismam la ta'manna, tashil a'jamiyun, nakal bisalismu. Nah, selanjutnya yaitu tentang mat atau qasr. Mat itu artinya panjang, sedangkan qasr itu artinya pendek. Permasalahan mat dan qasr timbul karena kekeliruan dalam bacaan Al-Quran yang kadang dipanjangkan ataupun dipendekkan pada kata-kata tertentu. Seperti ketika ada bacaan mat tapi dibaca pendek, ataupun ada bacaan qasr atau pendek dibaca mat ataupun panjang. Padahal ada beberapa memang kata-kata tertentu yang cara membacanya itu harus dipendekkan walaupun tulisannya itu seperti mat atau panjang. Jadi kita harus lebih teliti lagi ketika dalam membaca Al-Quran. Contohnya pada lafaz wala dzikrullahi akbar. Karena kurang teliti, bisa juga orang itu membaca wala dzikrullahi akbar. Lamnya ini dibaca panjang atau dimatkan. Hal ini sangat berakibat fatal karena bisa menyebabkan perbedaan arti. Nah, kita belajar dulu yang pertama hukum mat. Mat itu artinya memanjangkan. Huruf mat itu ada 3, alif, ya, wawu. Mat ada 2, mat asli dan mat far'i. Jadi kalau bacaan mat itu jelas, antara tulisan dan bacaan itu sama, semuanya dibaca panjang. Nah, nanti letak perbedaannya adalah pada lafaz-lafaz yang ada di qasr. Yang pertama mat tabi'i, wa ma hum pada lafaz ma. Mat tabi'i harfi toha, mat iwad baswiro di sini ya pada kata ro. Mat tamkin huyitum, yi baca panjang. Mat badal ita'um pada lafaz i. Mat syilah qasirah innahu kana pada lafaz hu. Mat wajib mutasil ulaika pada lafaz la ya. Mat jaiz munfasil bima unzila pada lafaz ma. Mat syilah qasirah bihi azwaja pada lafaz hi. Mat aritil syukur laghfar azim syakur pada lafaz ayat-ayat yang terakhir ini. Mat lain waswaif min khauf. Mat lazim mukhaffaf kilmi sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau ini al-ana. Selanjutnya mat lazim musaqqal kilmi dan seterusnya ini yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kalau mat itu antara bacaan dan tulisan masih sama kalau termasuk bacaan mat. Tapi terkadang ada tulisannya mat tapi harus dipendekkan. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada bab ini. Panjang bacaan mat itu sendiri ada 3. Qasr, huruf mat dibaca panjang 1 alif atau 2 ketukan. Tawasud, panjangnya 1,5 alif atau 3 ketukan. Atau atul, huruf mat panjangnya 2,5 atau 3 alif dibaca 5 ataupun 6 ketukan. Bacaan qasr. Qasr itu memendekkan bacaan Al-Quran yang awalnya dipanjangkan atau tulisannya itu seperti huruf mat tapi cara membacanya itu pendek. Qasr itu ada 2. Yang pertama sofron mustatir, tanda lingkaran yang tertulis pada lafal yang dikosorkan atau dibaca pendek. Sofron mustatil, tanda oval seperti bentuk telur yang ditulis di lafal yang dikosorkan. Jadi ini sebagai ciri-ciri nanti lafaz itu dibaca pendek. Contohnya dalam Quran surat ini, yang pertama tulisannya itu lisyai'in, bacanya pendek, lisyai'in. Tai asu, baca
tai asu. Jadi tai asu bukan dibaca panjang tai asu, bukan, tapi cara membacanya adalah la tai asu, karena di sini di wawunya itu ada apa itu harokat seperti bunder tadi ya anak-anak ya. Selanjutnya wa malaihi, tulisannya padahal ada alifnya, tapi alifnya di sini ada harokat bunder, maka dibaca koser wa malaihi. Salah sila dibaca salah sila, nah dibaca pendek. Ini terdapat dalam surat Al-Kafirun. Nah ini ada dua cara membacanya. Ketika wakof atau berhenti dibaca panjang, tapi ketika bacanya diteruskan atau wasol dibaca pendek. Ana, wakof ana, wasol jadi ana, dan lainnya. Yang ini kuwariro. Nah tulisannya seperti ini, ada apa ini, harokat bunder, tapi ketika wakof itu dibaca panjang rohnya yang akhir kuwariro, tapi ketika diwasulkan maka rohnya dibaca pendek kuwariro mil fiddah. Nah seperti itu lanjutan ayatnya dan lain sebagainya. Ini juga termasuk bacaan mat atau koser. Jadi antara tulisan dengan bacanya itu beda. Tulisannya itu mat tapi bacanya harus dipendekkan. Contoh min nabai, bacanya min nabai ya. Ya sya'illah saurikum, jadi bukan kesalah ya, karena ini ada harokat buntutnya, tapi bacanya pendek punya. Nah dan lain sebagainya sampai ayat yang terakhir yaitu samuda, dannya itu dibaca pendek. Nah itulah beberapa tadi bacaan mat ataupun koser, perlu kalian ingat ya. Jadi untuk mat koser ini kalian itu harus titan, anak-anak harus lebih teliti dalam melihat harokat tersebut. Nah, kalau perlu kalian ingat-ingat kata-katanya itu, jadi nanti tidak perlu lihat tulisannya. Kalau memang muncul kata-kata itu maka harus dibaca koser atau pendek. Nah setelah ini silahkan kalian praktek bacaan ghorib ya. Yang pertama dengan cara buatlah video membaca ayat-ayat di bawah ini sesuai kaidah ghorib dengan benar. Ada 6 ayat ini nanti kalian harus membaca, terus kalian video. Setelah itu videonya dikirim ke grup WA. Nanti akan ada jadwal pengiriman hari-harinya, hari apa saja, kelas ini hari apa, kelas lain hari apa. Nah dikirim ke grup WA Al-Quran Hadis. Jadi grupnya nanti khusus untuk pengiriman video. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan japri ke WA saya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen saat mengirim video. Silahkan kalian buat video saat membaca 6 ayat ini dengan benar. Jangan lupa diawali dengan ta'awud dan basmalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham langsung ditanyakan melalui WA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.